Perkenalkan, nama saya Ernest Fitri dengan NIM 4121911071 dari Prodi Administrasi Bisnis Terapan Politeknik Negeri Batam. Di sini saya mengangkat judul tentang pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan di PT Usda Seroja Jaya Batam. Ini isi materinya yaitu ada 6, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis, dan batasan masalah. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, peranan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan merupakan hal sangat penting untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Keberhasilan pencapaian yang harus selalu diupayakan bersama karyawan maupun manajemen perusahaan. Karyawan merupakan aset perusahaan yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi atau perusahaan menjadi unsur yang paling penting dalam suatu manajemen. Sumber daya manusia sangat penting dalam menjunjung dan meningkatkan keberhasilan suatu perusahaan. Maka kinerja karyawan perlu dipacu serta untuk meningkatkan kinerja yang tinggi, dibutuhkan adanya peningkatan kinerja yang optimal dan mampu menggunakan potensi dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh karyawan demi menciptakan tujuan perusahaan. Salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan yaitu melalui pelatihan dan pengembangan karir yang diberikan kepada karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pelatihan keahlian, pelatihan fungsional, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pada karyawan PT Usda Seroja Jaya Batam. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Adanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelatihan dan pengembangan karir apakah berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Usda Seroja Jaya Batam. Manfaat penelitian, yaitu bagi perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi staf dan karyawan di lapangan mengenai pelatihan karyawan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Bagi peneliti, peneliti juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pola pikir penelitian, khususnya upaya dalam memahami penelitian karyawan dan pengembangan karir, serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan agar tidak ada lagi perusahaan lain yang kurang memperhatikan pelatihan bagi karyawan, karena itu sangat penting di perusahaan manapun serta untuk meningkatkan pengembangan karir di setiap perusahaan. Bab 2 itu kajian pustaka. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Manajemen sumber daya manusia untuk mengelola orang secara efektif dan untuk dibutuhkan pengetahuan tentang perilaku manusia dan kemampuan mengelolanya. Tujuan dari manajemen sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki kontribusi produktif orang-orang atau tenaga kerja terhadap organisasi atau perusahaan dengan cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Hal ini dapat dipahami karena semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan tergantung kepada manusia yang mengelola perusahaan atau organisasi yang terkait atau bersangkutan. Tujuan pelatihan kerja yaitu satu, memperbaiki kinerja, yang kedua memutakhirkan keahlian karyawan, yang ketiga mengurangi waktu belajar, yang keempat memecahkan permasalahan operasional, dan yang kelima yaitu memahami kebutuhan pertumbuhan pribadi. Pengembangan karir adalah untuk kepentingan jangka panjang dan merupakan bagian penting dalam suatu organisasi. Melalui pengembangan karyawan atau pegawai yang ada akan mengurangi ketergantungan organisasi pada penggunaan tenaga-tenaga ahli dari luar organisasi. Jika pegawai dikembangkan dengan baik, pekerjaan-pekerjaan yang strategis sangat mungkin diisi dari dalam organisasi sendiri. Tujuan utama pengembangan karir adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan oleh karyawan agar memberikan hasil yang memuaskan untuk mencapai tujuan organisasi di mana tempat ia bekerja. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian atau metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu dengan metode survei, di mana penelitian ini mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang disebarkan kepada karyawan PT Usda Seroja Jaya Batam. Untuk memudahkan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, perlu diberikan rumusan yang dapat menjadi batasan pengertian dari variabel-variabel yang akan dipertimbangkan dengan pokok materi secara operasional, terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Yang menjadi variabel bebas adalah pelatihan dan pengembangan karir. Yang menjadi variabel terikat atau terkait dalam penelitian ialah kinerja karyawan. Berikut adalah tabel definisi operasional. Variabelnya itu pelatihan, pengembangan karir, dan kinerja karyawan. Indikatornya itu jenis penelitian, tujuan penelitian. Yang pengembangan karir, manajemen karir, perencanaan karir. Dan yang
kinerja karyawan, yaitu kualitas kerja karyawan dan kuantitas kerja karyawan. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Menurut hasil survei, populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT USDA Seroja Jaya Batam yang berjumlah 135 orang. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik dan dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan accidental sampling, atau hanya karyawan yang bersedia menjadi responden pada saat ditemui dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan N per 1 tambah N buka kurung E kuadrat pangkat 2. N kecil yaitu jumlah sampel, N besar yaitu jumlah seluruh populasi, dan E pangkat 2 yaitu batas kesalahan. Apabila jumlah populasi atau N 135 dan E, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. N sama dengan 135 per 1 ditambah 135 dikali 0,1 pangkat 2. Jadi N sama dengan 135 karyawan, sedangkan N kecil sama dengan 57. Pada penelitian ini, jumlah sampel sebanyak 57 orang dengan batasan kesalahan 5%. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama lagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sampel, dengan menggunakan teknik sampling insidental. Sampling insidental adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara kebetulan atau hanya faktor yang tidak sengaja. Artinya, dalam menentukan sampel dilakukan saat peneliti bertemu dengan siapa saja yang bisa dijadikan sampel penelitian dengan melihat kebetulan, yaitu memang orang tersebut dipandang cocok untuk dijadikan sampel atau responden. Sehingga dalam teknik sampling di sini peneliti mengambil responden pada saat itu juga di PT USDA Seroja Jaya Batam. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam suatu penelitian ilmiah, teknik pengumpulan data yang dimaksud untuk mengumpulkan dan memperoleh bahan atau dasar yang akurat, relevan, dan terpercaya. Maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 1. Studi kepustakaan, 2. Penelitian lapangan. Penelitian lapangan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan kunjungan langsung pada objek peneliti selanjutnya melalui metode 1. Observasi, dan yang kedua adalah kuesioner. Alat ukur data. Alat ukur data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik skala Likert. Dalam teknik skala Likert terdapat 5 skala pilihan alternatif. 5 skala tersebut terdiri antara lain yaitu sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau R, tidak setuju atau TS, sangat tidak setuju atau STS. Bisa dilihat dari tabel di bawah. Teknik analisis data. 1 yaitu uji validitas, adalah uji yang digunakan untuk menunjuk sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berikutnya ada uji asumsi klasik, yaitu 1. Uji normalitas, 2. Uji multikolinearitas, 2. Uji heteroskedastisitas, 4. Uji autokorelasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.